Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur rahimakumullah. Puji dan syukur marilah terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat izinnya lah pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah sekaligus menghadiri dan mendengarkan kultum semi Isra Mi'raj. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah semoga aktivitas amaliyah ibadah kita saat ini senantiasa diterima menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah duhur rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam setiap bulan di dalam agama kita yang kita cintai ini memiliki nilai-nilai sejarah. Ketika kita bertemu dengan bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, pasti kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Bertemu dengan bulan Zulhijjah, maka kita diingatkan juga dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Bertemu dengan bulan Rabiul Awal, kita pun juga diingatkan dengan peristiwa kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat hidup kita tiba di bulan Rajab, saat ini kita pun diingatkan kembali dengan peristiwa yang sangat maha dahsyat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi kita harus akui bahwa Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Dan sungguh istimewa hadirin
Kita tahu ketika Al-Quranul Karim menceritakan peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu banyak beraneka ragam, tapi sungguh luar biasa istimewa ketika Al-Quran menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Al-Quran mengawali ayatnya dengan kalimah tasbih. Ini jarang sekali hadirin, peristiwa-peristiwa yang sangat besar ini diawali dengan kalimat tasbih. Coba kita lihat beberapa contoh ketika Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun laknatullah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Al-Quran mengawalinya tidak dengan kalimat tasbih. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana kaum Nabi Lut diberikan bencana oleh Allah dengan hujan batu, Al-Quran pun menceritakannya tidak diawali dengan kalimat tasbih. Tapi pada saat ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj kita peringati saat ini, kita tengok dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 1, Allah menjelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kalimah ini kalau kita lihat dengan ilmu balaghah disebut dengan kalimah izaz. Kalimah izaz ini ringkas dan isinya padat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Hadirin, kenapa di sini tidak langsung menggunakan dan tidak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah bisa saja menjelaskan dalam Al-Quran itu Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa menggunakan kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi? Hadirin, ternyata kalimah abdun itu ada dua fakta yang kita bisa kedepankan saat ini. Pertama, ini sebagai jawaban bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh dan jasadnya. Jadi bukan ruhnya saja, bukan jasadnya, tapi ruh dan jasadnya. Abdun, Allah sebut pangkatnya. Ini kan pangkat tertinggi abdun itu. Hanya beberapa nabi dalam Al-Quran dijelaskan katakan abdun. Nabi Musa disebut abdun, Nabi Isa juga disebut abdun. Ini pangkat tertinggi abdun itu, hamba Allah. Fakta yang kedua, kenapa ayat itu menggunakan kalimat abdun? Karena Allah menjelaskan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar hambaku. Nah, ini luar biasa pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Allah mempertaruhkan kesuciannya. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjelaskan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambaku. Kalau kita hamba siapa? Kita hamba Allah bukan, Pak? Pak, kita hamba Allah bukan? Hamba Allah, kata siapa? Itu persoalannya. Kata kita. Kata kita. Kita hamba Allah, kata kita. Yang keluar dari mulut kita itu pengakuan. Ngaku boleh, tapi yang jadi persoalan Allah ngaku enggak kita sebagai hambanya. Itu yang penting. Saya tahu, saya kenal dengan presiden umpamanya, ngaku boleh, tapi yang jadi persoalan apakah Pak Presiden juga ngakui kenal sama saya? Wallahu a'lam. Sekarang ini kan banyak kita hamba Allah ya bah ya,
hamba Allah Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang kita sadar ataupun tidak sadar, kita dipermainkan oleh waktu dan keadaan serta kondisi kita hidup di muka bumi ini. Mulut kita ngaku hamba Allah, tapi kadang-kadang kita hamba harta, ya Pak. Kadang-kadang ada orang yang senantiasa terus mencari harta sampai lupa kepada Allah. Hamba pangkat, hamba jabatan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang hikmahnya kita ambil salah satunya, kita harus senantiasa ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana perjalanan Isra itu? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hikmahnya apa? Hikmahnya tiada lain kita untuk memakmurkan masjid, salah satunya peristiwa Isra Mi'raj ini. Hadirin, ini peristiwa Isra Mi'raj ini dua peristiwa, Isra, peristiwa Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra berjalan di tengah malam, sepertiga malam, kemudian Mi'raj adalah naik. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi hanya sepertiga malam, lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Hanya sebagian malam, tidak sampai pagi. Lailan itu sepertiga malam, bukan lailan istri kita. Ada juga Laila istri kita, Pak. Aduh, istri aku disebut. Bukan, lailan itu sepertiga malam. Kenapa namamu Laila? Karena aku lahir tengah malam. Nah, kok bisa? Wah, itu jelas yang mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mau, tidak ada yang mustahil, hadirin. Menurut logika mustahil. Perjalanan haram ke Palestina itu kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jauh banget itu. Menurut data itu 1.500 km. Kalau ditempuh dengan unta, 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, 2 bulan Pak. Ini hanya sepertiga malam. Kok bisa? Allah yang mau. Itu aja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memahami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan keimanan dan akidah yang kuat. Kita bersyukur, hadirin, tidak bertemu dengan Nabi. Kita tidak pernah bermimpi dengan Nabi. Tapi peristiwa Isra Mi'raj diterangkan oleh kitab, diterangkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kita mempercayainya, alhamdulillah. Dulu 1420 tahun yang lalu, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini diceritakan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, termasuk di depan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mereka bertemu dengan Nabi. Nabi tidak pernah berbohong, sudah jelas. Tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah. Maka kita yang meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini ada peristiwa yang sungguh maha dahsyat, luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj adalah ruh dan jasadnya. Kenapa bisa? Karena Allah yang mau. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu, hadirin, pada saat ini kultum semi Isra Mi'raj ini yang kita tarik hikmahnya salah satunya adalah, maka kita harus menjadi hamba Allah dengan satu amalan kita, salah satunya adalah memakmurkan masjid, yaitu mendirikan sholat. Kualitas sholat kita di bulan Rajab ini yaitu dengan memakmurkan masjid, sering hadir di masjid. Artinya sholat berjamaah, makmurkan di masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh,
itu jangan kita lewatkan untuk memakmurkan masjid. Untuk mencintai Rasulullah, mencintai peristiwa Isra Miraj, oleh-olehnya adalah solat, maka solat kualitas kita harus tingkatkan, bukan hanya lebih banyak di rumah, tapi perbanyak kita solat fardu untuk sering-sering berjamaah di masjid. Kalau solat sunat boleh kita banyak-banyak di rumah. Hadirin, karena ini kultum versi Isra Miraj, hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.